Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang nonton video kali ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP gitu ya. Bagaimana menggunakannya. Ini video mungkin singkat aja karena sederhana. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Ini adalah salah satu fitur di Excel yang sering saya pakai gitu ya. Gampangnya VLOOKUP itu adalah, kalau bisa dijelaskan, VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah mencari referensi gitu ya, mencari referensi dari satu data, kemudian hubungannya dengan data lainnya atau data terkait gitu. Misalnya seperti ini, kalau saya kasih contoh misalnya nilai hurufnya A, maka nilai angkanya itu korelasinya dia sama dengan nilai angka 4. AB, kalau nilai hurufnya AB maka nilai angkanya 3, kalau B 3, BC, dan seterusnya begitu. Kemudian VLOOKUP itu mencari korelasinya dengan melihat satu data kunci. Kita misalkan data kuncinya adalah nilai huruf. Jadi kalau misalnya kita ketik di sini misalnya, kita misalnya ketik C di sini, maka secara otomatis jika kita menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP, maka nilai angkanya akan menjadi 2. Nah, gitu. Jadi secara gampangnya gitu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita coba VLOOKUP ya, kemudian kita nanti lihat HLOOKUP bedanya apa. VLOOKUP kita tulis saja VLOOKUP gitu ya. Kemudian kurung buka, lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah ini. Karena ini adalah data kunci yang akan kita pakai. Sel kuncinya adalah di sini. Kita klik di sini. Jadi data yang dimasukkan di sel ini atau kolom ini akan menjadi kunci untuk mencari nilai angka yang ada di tabel sumber datanya di sini gitu ya. Kemudian ketikan titik koma. Kalau di laptop saya atau di setting Excel saya, perpindahan parameter dari sebuah formula di Excel itu menggunakan titik koma. Mungkin teman-teman di Excelnya ada yang pakai koma, jadi tolong perhatikan itu karena salah ketik di sini bisa jadi salah formulanya. Parameter keduanya itu tabel array di sini ya, lihat ya. Tabel array itu adalah tabel data, sumber datanya. Jadi ya tinggal kita blok gitu ya. Kita blok. Kemudian supaya nanti bisa dengan mudah kita pindah-pindah, kita copy gitu ya, kita copy paste gitu. Yang ini tabel array kan cuman ada di sini, dia nggak mungkin berpindah-pindah. Kita kunci aja. Kita kunci dengan tekan F4 satu kali. Nah, dengan semuanya dikunci ini, baik kolom maupun barisnya dikunci, baik C3 sampai D9 itu semuanya dikunci. Artinya ini ketika kita copy formula ini, nanti kita copy ke bawah, ke samping dan segala macam, ini nggak akan bergerak, tetap ada di sini gitu karena kita sudah kunci. Kemudian kita pindah ke kolom index number. Kolom index number ini adalah karena ini vertikal ya atau VLOOKUP, maka kita ngomongnya kolom index number. Jadi kolom index number itu adalah angka yang dicari atau nilai yang dicari itu ada di kolom nomor berapa dihitungnya dari kolom kuncinya, kolom data kuncinya. Dalam contoh ini kolom data kuncinya adalah nilai huruf gitu ya. Jadi tinggal dilihat aja, tinggal dihitung 1, 2 gitu ya. Misalnya nanti teman-teman punya data yang lebih banyak gitu, misalnya ada 3, 5 kolom dan seterusnya, itu tinggal dihitung dari sini, dari data kunci. Dan perlu diingat, data kunci itu harus ada di paling kiri, kolom paling kiri. Jadi nggak bisa data kuncinya ada di kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya, tapi harus ada di kolom paling kiri, kolom pertama gitu. Data kuncinya. Data yang di lookup lah, data yang dicari di sini gitu. Misalnya di sini A atau nilai huruf gitu ya, berarti nilai hurufnya harus ada di paling kiri gitu. Karena kalau ditaruh di kolom kedua, 3 dan seterusnya nggak akan ketemu karena ini adalah kolom pertama adalah
kolom data kunci gitu. Oke, karena ini ada di kolom kedua, nilai angka adalah di kolom kedua, maka kita ketik 2 karena kita mau memunculkan nilai angka di sini. Kemudian berikutnya adalah range lookup, ini artinya true atau false. False itu exact match. Jadi persis sama datanya yang di lookup. Ini kalau di contoh ini yang di lookup kan nilai huruf ya. Jadi kalau ini kita pilih false atau 0 kalau nggak salah. Kita klik di sini ya. False gitu ya. Maka dia akan mencari yang exact, jadi yang persis sama gitu ya. Kalau nggak persis sama maka dia nggak akan bisa cari. Misalnya di sini ada A yang kita take A gitu ya di sini, maka dia hanya akan cari yang benar-benar sama A gitu ya. AB dia nggak akan cari gitu. Lain halnya kalau kita pakai true, kemungkinan dia bisa cari, dia bisa ada kebingungan. Ada AB di sana gitu, ada yang mirip. Jadi seperti itu. Tadi sampai range lookup. Jadi biasanya memang saya menggunakan tipe false karena saya mencari exact match biasanya, gitu. Jadi yang sama persis, datanya sama persis, nggak ada kurang, nggak ada lebih gitu ya. Kita kurung tutup, kemudian kita klik enter. Nah, NA, hasilnya NA. Kenapa? Karena di sini belum ada nilai rujukannya, belum ada, referensinya belum ada gitu ya. Artinya dia nyari si formula ini, dia nyari di sini. Oh, di sini kosong. Jadi, maka dia ngelihat ke sini, di sini nggak ada nilai kosong. Maka dia bilang, di sumber data ini, di tabel ini nggak ada nilai yang kayak gini. Sama halnya misalnya saya pilih ketik Y gitu ya, maka dia juga akan bilang nggak ada nilai Y di sini gitu. Tapi lain halnya kalau kita ketik A. Nah, meskipun hurufnya adalah huruf kecil, bukan huruf kapital, tapi dia tetap mengenali itu sebagai huruf A, gitu ya. Jadi gampangnya seperti itu, teman-teman. Jadi A gitu ya. Tapi lainnya kalau kita kembali ke F misalnya, F nggak ada, jadi di sini nggak ada, gitu ya. Jadi kayak gitu, teman-teman tinggal copy ini, bisa copy atau bisa ditarik nih, tinggal ditaruh di ujung sini, kemudian kursornya berubah gitu, kemudian klik, tahan, tarik ke bawah, kita sudah dapat gitu ya. Formulanya sudah ke copy. Dan karena kita sudah kunci tadi, dia nggak akan bergerak tuh, tetap ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ini nggak dikunci, misalnya ini nggak dikunci nih, ya dolarnya saya hilangin. Gitu. Kalau di copy, lihat ya, ini dia kan geser ke bawah. Itulah fungsi dolar kunci gitu ya. Oke, kita balikin ke Ctrl Z. Ini sudah, kita misalnya D gitu, misalnya ini BC gitu ya, AB gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bedanya dengan lookup itu apa? Nah, bedanya hanya bentuk sumber datanya. Kalau bentuk sumber data VLOOKUP atau vertikal itu ya ke bawah, vertikal gitu ya. Artinya kalau si lookup itu teman-teman sudah bisa nebak bahwa itu kebalikannya. Jadi cukup dibalik aja nih gitu ya. Kemudian kita copy, pastenya mungkin transpose gitu. Nah, dapat ya. Jadi nilai hurufnya ke sini, nilai angkanya ke sini gitu ya. Nah, cara pakainya gimana? Misalnya kita pakai ini ya. Kita kalau datanya seperti ini, kita pakai lookup. Lookup sama di sini harusnya ya. Lookup value-nya tetap di sini. Kemudian klik pindah parameter. Nah, kita blok tabelnya. Jangan lupa kita kunci, tekan F4.
kemudian row index number-nya apa. Nah, kalau tadi column index number, call index number, ini row ya. Row, jadi ya tetap row, baris keberapa dari baris pertama ini, baris tabel pertama gitu ya. Baris pertama pada tabel yaitu adalah 2, itu yang kita cari sama 2. Kemudian kita tetap pakai false. Tutup, dapat gitu. Tinggal di copy aja sama hasilnya, ini E misalnya, atau D sama, atau BC di sini. Itu teman-teman. Jadi itu mungkin video singkat hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kita, jangan lupa like juga, klik tombol like-nya jika teman-teman suka dengan video seperti ini. Jangan lupa share juga jika merasa video seperti ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.